Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gelabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Chelsea kalah 3 gol oleh Manchester City pada pertandingan Minggu malam 3 Januari 2021. 3 gol itu terjadi bahkan saat pertandingan belum lagi melewati 35 menit. Chelsea tidak terlihat sebagai tim yang berharga mahal saat kalah 1-3 oleh Manchester City. Padahal Pep Guardiola tengah kehilangan 5 pemain utama. Lini belakang Sky Blues yang luar biasa disiplin memaksa Blues hanya memiliki 2 saja tembakan tepat sasaran selama 90 menit laga Liga Inggris tersebut. Ilkay Gundogan membuka skor pada menit ke-18, sementara gol kedua oleh Phil Foden terlihat seperti gol yang sangat mudah. Bola datang dari sisi kiri disuplai oleh Kevin De Bruyne sebelum dicolek ke sudut kanan gawang Edouard Mendy. Lagi-lagi refleks sang kiper telat. Gol ketiga adalah gol yang paling dramatis dengan satu serangan Chelsea di blok dan bola dengan cepat sampai ke Raheem Sterling yang beralih kencang ke dalam kotak penalti lawan sebelum menembak dan menghantam tiang gawang. Beruntung bola muntah sampai ke depan Kevin De Bruyne. Satu gol balasan terjadi oleh Callum Hudson-Odoi pada masa injury time. Juventus menang dengan skor 4-1 saat menjamu Udinese di laga lanjutan Liga Italia. Satu gol tim tamu dianulir dan Ronaldo mencetak 2 gol dan 1 assist. Udinese sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Rodrigo De Paul, namun gol tersebut dianulir, sementara Ronaldo membuat frustrasi Udinese dengan mencetak 2 gol bagi Juventus dan memberikan assist untuk gol yang dicetak oleh Federico Chiesa. Dybala mencetak 1 gol pada masa injury time babak kedua. Hasil pertandingan Benevento versus AC Milan berakhir dengan skor 0-2 pada laga pekan ke-15 Liga Italia di Stadio Ciro Vigorito pada hari Senin 4 Januari 2021. Tendangan penalti yang dieksekusi secara sempurna oleh Frank Kessie memberi Milan keunggulan pada babak pertama atas tuan rumah Benevento. Mereka bermain dengan 10 orang saja setelah Sandro Tonali diusir dengan kartu merah. Babak kedua antara Benevento versus Milan semakin sengit. Kalah jumlah pemain tidak membuat skuad Milan tertekan. Justru mereka berhasil menambah keunggulan menjadi 0-2 berkat gol dari Rafael Leao saat babak kedua baru dimulai 4 menit. Inter Milan menang besar 6-2 pada Minggu malam 3 Januari yang membawa Nerazzurri menguasai puncak klasemen sementara Serie A sampai Milan menang 0-2 di Benevento pada Senin dini hari. Babak pertama Inter Milan versus Crotone berlangsung sengit dengan kedua tim saling susul-menyusul mencetak gol dan skor berakhir 2-2 saat turun minum. Kedua gol Nerazzurri datang dari Lautaro Martinez dan satu lagi gol bunuh diri dari Luca Marone saat mencegah sebuah umpan silang dari sisi kiri sampai ke kaki Lautaro. Lautaro melanjutkan banjir golnya 2 lagi pada paruh kedua selain Romelu Lukaku menambahkan 1 dan mantan pemain Real Madrid Achraf Hakimi 1 gol lainnya. Skor akhir Inter versus Crotone 6-2. Kemenangan ini membawa Inter mengoleksi 36 poin dan sempat menguasai puncak klasemen Serie A selama beberapa jam. Dengan 3 gol berarti Lautaro mencetak setidaknya 2 gol di ajang Serie A untuk pertama kalinya sejak Desember 2019. Itu juga sekaligus hat-trick pertamanya untuk Inter. Musim ini penyerang Argentina berusia 23 tahun itu total sudah mencetak 9 gol dan 3 assist. Strategi Zinedine Zidane menurunkan Lucas Vazquez dan Marco Asensio menemani Karim Benzema di depan menjadikan Real Madrid sangat mematikan. Lucas Vazquez dan Marco Asensio bergantian mencetak gol dan memberikan assist satu sama lain saat menjebol gawang Celta Vigo 2 kali pada Minggu malam 3 Januari. Kemenangan ini sempat membawa Real Madrid menguasai puncak klasemen Liga Spanyol sebelum diambil alih ulang oleh Atletico selang beberapa jam kemudian. Los Rojiblancos hampir saja kehilangan poin saat tandang di Deportivo Alaves. Unggul lebih dulu melalui Marcos Llorente, skor sama kuat 1-1 hanya selang 6 menit sebelum pertandingan bubar. Beruntung Luis Suarez, mantan striker Barcelona, mencetak gol kemenangan pada menit ketiga injury time.
Pemberi assist untuk gol Suarez adalah Joao Felix. Dengan kemenangan 1-2 di kandang Alaves, maka mereka merebut ulang posisi puncak klasemen La Liga yang sempat dikuasai oleh Real Madrid. Tuan rumah Huesca adalah tim paling lemah di Liga Spanyol, tetapi Barcelona hanya bisa menang dengan 1 gol saja pada Senin dini hari 4 Januari. Barcelona berhasil naik ke posisi kelima klasemen La Liga usai menang dengan skor 0-1 di Huesca pada Senin dini hari berkat gol Frenkie de Jong pada menit ke-27. Meskipun skornya mengecewakan, tetapi 3 poin ini sangat penting dalam usaha Barca kembali ke tempat mereka di bagian atas klasemen. Jaraknya masih terlalu jauh dari Atletico dan Real Madrid, 10 poin dan 8 poin masing-masing. Para penggemar drama sudah sangat senang saat melihat Bayern Munchen tertinggal 2 gol dari Mainz 05 saat turun minum pada laga Senin dini hari 4 Januari. Tetapi sang juara bertahan Bundesliga itu menyusul balik dengan 5 gol selama paruh kedua permainan di Allianz Arena. Bahkan 6 gol sebenarnya jika 1 gol bunuh diri pemain 05 tidak dibatalkan oleh wasit. Bayern tertinggal 2 gol sebelum babak pertama usai. Namun ketika semua orang menunggu kekalahan kedua di Rotten pada musim 2020-2021 ini, 5 gol terjadi pada paruh kedua laga pekan ke-14 di Allianz Arena. Secara berturut-turut 5 gol itu oleh Joshua Kimmich, Leroy Sané, Niklas Süle, dan 2 gol terakhir oleh Robert Lewandowski. Satu di antara 2 gol Lewandowski adalah penalti menit ke-76 usai Leandro Martins menjatuhkan Serge Gnabry di dalam kotak penalti. Skor akhir adalah 5-2 untuk kemenangan sang juara bertahan. Di bawah hujan salju deras pada Minggu dini hari 3 Januari, anak-anak Mikel Arteta menang untuk ketiga kalinya beruntun di ajang Liga Inggris. Kali ini dengan skor 0-4 di West Brom, sebuah kemenangan yang membawa mereka naik ke posisi 11 dengan koleksi 23 poin. Masih banyak yang harus mereka kerjakan, tetapi 3 kemenangan dari 3 kesempatan merupakan sesuatu yang membangkitkan semangat The Gunners. Gol-gol dari James Maddison dan Yuri Tielemans menolong Leicester City menang 1-2 di Newcastle United pada Minggu malam 3 Januari. Kemenangan itu membawa Leicester City berjarak 1 poin saja di bawah Manchester United dan Liverpool, 2 tim yang tengah menguasai puncak klasemen Liga Inggris. Atalanta dan Napoli adalah 2 tim yang menang besar pada laga-laga Serie A Minggu malam 3 Januari. Ladea menang 5-1 atas Sassuolo, Partenope menang 1-4 di Cagliari, hasil lainnya Roma menang 1-0 atas Sampdoria, Lazio ditahan 1-1 di Genoa, sementara itu pada Minggu petang Inter Milan menang 6-2 atas Crotone, dan pada Senin dini hari Juventus menang 4-1 atas Udinese, dan Milan menang 0-2 di Benevento. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol dari 4 gol Juventus ke gawang Udinese pada Senin dini hari, 4 Januari, dan menjauh di daftar top skor Liga Italia dengan koleksi 14 gol. Gol pertama CR7 terjadi pada menit ke-31, saat seorang pemain tim tamu yang gugup malah menyerahkan bola ke depan sang pemain Portugal, yang tentu saja memanfaatkannya secara baik, menggiringnya masuk ke dalam kotak, dan 5 langkah kemudian ditembakkan ke pojok kiri bawah gawang Juan Musso. Spot itu sepertinya menjadi titik lemah kiper Udinese. Sebuah umpan terobosan datang dari Rodrigo Bentancur digiring cukup jauh oleh Ronaldo ke dalam kotak sebelum melepaskan tembakan lagi-lagi ke pojok kiri bawah gawang Juan Musso menjadi gol keduanya. Romelu Lukaku dengan 1 golnya saat Inter menang 6-2 atas Crotone berhasil menyamai perolehan jumlah gol Cristiano Ronaldo dengan 12 gol di puncak top skor Liga Italia Minggu malam 3 Januari 2021. Tetapi hanya 8 jam kemudian Ronaldo menjauh dari kejaran sang striker Belgia, menyumbangkan 2 gol ke gawang Udinese pada pertandingan Senin dini hari untuk membantu Juventus menang 4-1. 2 posisi teratas top skor Serie A adalah Ronaldo dengan 14 gol,
dan Lukaku dengan 12 gol. Pertandingan Huesca versus Barcelona berakhir 0-1. Tetapi media sosial ramai oleh dua sepakan Lionel Messi yang meleset jauh dari gawang Alvaro Fernandes pada pertandingan Liga Spanyol di Estadio El Alcoraz pada Senin dini hari 4 Januari. Satu sepakannya terlalu melebar, tidak layak dilepaskan oleh seorang penyerang kelas dunia, dan satu lagi malah melayang terlalu tinggi. Pasukan Ronald Koeman akan melakukan dua tandang beruntun ke Athletic Bilbao dan Granada pada tanggal 7 dan 10 Januari 2021. Dua pertandingan itu diharapkan menjadi ajang Blaugrana mendulang 3 poin masing-masing sebelum mereka disibukkan laga semifinal Supercopa de España selang 3 hari kemudian dan kembali laga tandang ke Elche pada 24 Januari. Lionel Messi merasa sangat frustrasi setelah satu tendangan free kick darinya ke pojok kanan atas gawang berhasil diselamatkan oleh kiper Huesca Alvaro Fernandes pada pertandingan Liga Spanyol Senin dini hari 4 Januari. Barca sudah unggul 1-0 saat mereka mendapatkan hadiah tendangan bebas pada menit ke-40. Seperti biasanya, La Pulga menjadi eksekutor sepakan bebas itu dan mengarahkannya secara akurat ke pojok gawang. Tetapi kiper lawan sepertinya sudah tahu dan menepis bola keluar. Tim Huesca yang menghuni urutan terbawah klasemen Liga Spanyol sepertinya sudah mempelajari semua tendangan bebas Lionel Messi dan mempersiapkan diri secara baik. Rumor pemecatan Frank Lampard muncul usai kekalahan 1-3 di tangan Manchester City. The Blues kini hanya menang 1 kali saja dari 7 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Tim sudah merosot ke posisi 8 klasemen Liga Inggris. Manajemen Chelsea sedang mempertimbangkan untuk memecat sang legenda klub itu jika penampilan buruk berlanjut usai mereka menghabiskan 4,3 triliun rupiah untuk membawa pemain baru selama musim panas 2020. Kendati begitu, Lampard mengaku tidak peduli dengan spekulasi soal masa depannya di Chelsea. Dia mengaku fokusnya saat ini adalah menahan kemerosotan tim lebih lanjut usai kekalahan melawan Manchester City pada Minggu malam 3 Januari. Komentator Graham Souness mengecam Hakim Ziyech karena malas turun untuk membantu pertahanan timnya yang berujung gol ketiga Manchester City oleh Kevin De Bruyne pada Minggu malam 3 Januari. Legenda Liverpool itu mengatakan seorang pemain besar tidak akan bertindak seperti itu. Sebuah tendangan bebas dari Hakim Ziyech berhasil diblok dan Kevin De Bruyne kemudian mengirimkan bola ke depan ke arah Raheem Sterling. Sementara semua pemain Manchester City ikut maju untuk membantu serangan, mantan pemain Ajax itu malas-malasan hanya menonton saja dari jauh. Memang tidak ada jaminan bahwa turunnya Ziyech ke belakang akan mencegah gol, tetapi sepatutnya dia turun membantu pertahanan. Jose Mourinho memuji anak asuhnya usai menang meyakinkan atas Leeds United pada Sabtu malam 2 Januari 2021. Tetapi berharap lebih banyak gol datang dari para pemain di luar Harry Kane dan Son Heung-min. Kemenangan 3-0 atas Leeds United terjadi dengan gol pertama melalui tendangan penalti Harry Kane, disusul gol sepakan Son Heung-min, dan gol ketiga sundulan kepala Toby Alderweireld. Mourinho berharap ada lebih banyak pemain di luar Kane dan Son yang mencetak gol bagi Spurs. Arsenal menang 0-4 di West Brom pada lanjutan Liga Inggris pekan ke-17 Minggu 3 Januari 2021 yang berarti bahwa mereka kini telah memetik 3 kemenangan beruntun di Liga Inggris. Dengan Kieran Tierney, Bukayo Saka, dan brace dari Alexander Lacazette memberi kemenangan yang layak bagi The Gunners. Bukayo Saka menjelaskan ada sikap mental yang dimiliki oleh para pemain tim, percaya bahwa mereka tim yang bagus dan layak mendapatkan kemenangan. Cara berpikir yang keras kepala seperti itu menyebabkan mereka bisa meraih kemenangan 0-4 di West Brom, setelah sebelumnya menang 3-1 atas Chelsea dan menang 0-1 di Brighton. Paris Saint-Germain resmi dilatih oleh Mauricio Pochettino mulai Sabtu 2 Januari 2021. Pelatih Argentina itu mengambil alih posisi Thomas Tuchel yang dipecat belum lama ini. Kembali ke bekas klubnya yang pernah dia bela sebagai pemain pada periode 2001 sampai 2003, Pochettino menaikkan kontrak selama 18 bulan.
Pelatih 48 tahun itu sudah cukup lama menganggur sejak didepak oleh Tottenham Hotspur pada November 2019. Pochettino sempat dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas termasuk Real Madrid dan Barcelona sebelum akhirnya ditunjuk menjadi pelatih kepala PSG menggantikan Thomas Tuchel. Siapa yang sangka musim lalu 2019-2020, klub miskin Union Berlin hanya menghuni urutan 11 klasemen akhir Bundesliga. Tetapi kemenangan di Werder Bremen pada Sabtu malam 2 Januari membawa klub itu naik ke urutan 4 zona Liga Champions. Klub pertama asal bekas kota Berlin Timur ini sudah mengejutkan sejumlah klub di Liga Jerman. Mereka menang 2-1 atas Borussia Dortmund pada pertengahan Desember 2020 setelah menahan imbang sang juara bertahan Bayern Munchen 1-1 selang 1 minggu sebelumnya. Produktivitas gol Union Berlin menyamai Bayer Leverkusen dengan 29 gol memasukkan. Sementara jumlah kebobolan Union Berlin 18 gol, bahkan lebih baik daripada Bayern Munchen yang 19 gol kemasukan. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.